Mendengar ucapan ini, hati Imar jadi merasa tidak enak dan ekspresi di wajahnya langsung berubah. Dia yang tadi menelepon bosnya itu hanya pura-pura saja. Dia melakukan itu hanya untuk diperlihatkan ke Desta dan Vero. Di hari biasa mana mungkin mereka berani menghubungi bos secara langsung. Tapi sayangnya, telepon dari bos tiba-tiba berdering. Halo, bos Gus. Belum selesai Imar bicara tiba-tiba terdengar suara yang sangat dingin dari balik teleponnya. Pinky langsung mengumumkan untuk mencabut jabatan Imar sebagai kepala toko. Lalu menyuruh gadis di sebelah Imar yang sebagai wakil kepala toko untuk menerima teleponnya dan menerima jabatan sebagai kepala toko. Dia menyuruh gadis itu untuk melayani Desta dengan baik. Tidak boleh menerima sepeser pun uang darinya kalau tidak akan langsung diusir dari perusahaan. Setelah menerima telepon itu, Imar diam terkejut bagaikan tak bernyawa. Dia menghabiskan lebih dari 2 tahun mendaki dari bawah perlahan-lahan sampai bisa ke jabatannya ini. Dia tidak pernah menyangka usaha besar dan kerja keras yang telah dia lakukan musnah. Hanya karena untuk menyenangkan Frodo dia malah membuat keputusan yang akhirnya menghancurkan masa depannya. Dia awalnya ingin memohon dan minta maaf tapi dia sangat tahu kalau keputusan yang telah dibuat oleh bosnya tidak akan mungkin bisa ditarik lagi. Dia sudah hancur, dia memandang Desta dengan tatapan mata yang penuh rasa takut. Sebenarnya siapa orang ini sampai bisa membuat bosnya jadi semarah ini? Dan langsung mencabut jabatan kepala tokonya tanpa ragu sedikit pun. Itu, Tuan Desta. Bos memerintahkan aku untuk menjadi kepala toko yang baru. Jika suka dengan liontin ini maka langsung ambil saja. Jika ada barang lain yang disukai juga bisa langsung diambil saja dan kami tidak menerima uang Anda. Yang menjabat menjadi kepala toko yang baru adalah gadis muda yang nyalinya ciut. Dia melayani Desta dengan sangat berhati-hati karena takut nantinya jika tidak begitu maka akan melakukan kesalahan seperti Imar. Tidak perlu yang lainnya. Vero hanya suka dengan liontin ini. Desta mengambil lagi liontin yang ditaruh oleh Vero lalu menaruhnya ke tangan Vero. Janis, aku bawa Vero pergi dulu ya, nanti kalau ada waktu luang mari kita berkumpul bersama lagi, sapa Desta kepada Janis dengan sopannya. Setelah itu, dia menarik Vero pergi meninggalkan toko itu. Janis adalah sahabat baiknya. Walaupun dia sedikit perhitungan tapi bagaimanapun juga Desta tidak berharap hubungan Janis dan Vero akan berubah karena dirinya. Hari ini tidak membuatmu malu dan kesulitan kan? Begitu meninggalkan Milky Heaven dan sudah berjalan selama 10 menit lebih, Desta baru menatap Vero yang sedari tadi diam tak bicara. Vero menundukkan kepala lalu menggelengkan kepalanya. Aku takut suasana hatimu jadi buruk. Kejadian hari ini, semuanya salahku. Aku harusnya tidak memanggil Janis. Aku tidak menyangka ternyata pacarnya begitu sombong dan tidak masuk akal dan benar-benar suka sekali menertawakan dan merendahkan orang lain. Mendengar ini, sudut bibir Desta terangkat. Dia membatin, gadis ini masih saja memikirkan dan mengkhawatirkannya. Desta tadi mengira Vero akan menyalahkannya dengan mengatakan terlalu sombong karena membuat posisi Janis tadi jadi canggung. Begitu kembali ke kampus, aku akan bicara baik-baik dengan Janis. Frodo itu jelas-jelas pria playboy. Entah bagian mana darinya yang membuat Janis menyukainya. Dari ucapan kepala toko tadi, aku sudah tahu kalau Frodo itu adalah orang yang suka tebar pesona ke wanita-wanita cantik. Semua pilihan pasti dipertimbangkan dengan cermat. Janis tidak memberitahumu pasti karena dia punya pemikirannya sendiri. Tidak perlu untuk menebaknya. Karena kalian adalah sahabat baik, dia akan memberitahumu suatu hari ketika dia sudah tidak bisa menahan semuanya lagi. Kunci untuk bergaul dengan satu sama lain adalah saling pengertian dan tidak ada kesalahpahaman. Hari ini, setelah pulang nanti, maaf ya akan merepotkanmu untuk menghadapinya sendiri. Jika tidak, apa yang dipikirkan Janis tentangmu malah akan membuat kalian tidak akan baik untuk terus berinteraksi dan berteman. Kata Desta setelah memikirkannya dengan baik. Aku tahu, Janis pasti bisa mengerti aku. Dia bisa pacaran dengan Frodo pasti ada rahasia di baliknya. Vero mengangguk. Karena kejadian ini, mereka pun sudah tidak mood lagi untuk bersenang-senang jadi mereka memutuskan pulang lebih awal dengan menenteng satu tas besar dan kecil. Desta tidak menghabiskan banyak uang. Liontin seharga 700 juta itu pun juga tidak masuk dalam hitungan. Jadi dia hanya menghabiskan beberapa juta saja. Itu pun karena setelah itu Desta memaksa Vero membeli beberapa baju. Gadis ini takut kalau dirinya memilih barang yang harganya selangit jadi dia tidak berani memilih-milih barang apapun. Tapi banyak sekali dari baju-baju itu yang langsung diambil oleh Wulan setibanya di rumah.
Tidak tahu juga Wulan wanita yang umurnya lebih dari 50 tahun itu untuk apa masih mau menggunakan baju gadis-gadis muda, apa untuk berpura-pura terlihat masih muda. Jelas Desta tidak mengatakan kata-kata dalam pikirannya ini. Setidaknya orang tua dari keluarga Vero tidak lagi memarahi, memukul dan bahkan sampai ke tahap mengusir dirinya. Meskipun ini semua berkat tiket lotre itu, tapi untuk Desta dan Vero mana mungkin itu bukan hal yang baik. Keesokan harinya, Wulan memberi Desta tugas untuk menjadi sopir untuk menjemput seseorang. Hari ini, seseorang dari kota asal Wulan akan datang. Mereka adalah keluarga dari kakak laki-lakinya yang juga merupakan bibi dan paman dari Vero dan Vina. Tentu saja, tidak lupa dua anak mereka yang sangat nakal itu juga ikut. Sejujurnya, dalam 3 tahun terakhir, keluarga mereka telah datang ke rumah 7-8 kali. Setiap kali itu, mereka datang untuk meminjam uang lalu menggunakan uang-uang itu untuk berinvestasi dalam proyek keluarga Chen sendiri. Mereka ingin jadi investor yang akan mendapatkan dividen dari investasinya. Mereka mengira mereka akan mencapai hasil perhitungan yang mereka inginkan, tapi sayangnya mereka hanya bisa menghitung saja. Berapa banyak uang yang mampu Wulan sekeluarga pinjamkan ke mereka? Paling sedikit ya beberapa juta dan paling banyak yang 20 jutaan. Uang sesedikit ini masih ingin sekali diinvestasikan untuk mendapatkan dividen. Jika ada hal yang sebaik ini, Wulan dan Gito dari awal pasti sudah melakukannya sendiri. Mana mungkin memberikan cuma-cuma kesempatan begitu ke orang lain? Mana mungkin masih saja miskin seperti sekarang? Jika bukan karena Vero yang menghasilkan lagi uang ratusan juta, khawatirnya mereka sekarang masih saja jadi keluarga biasa-biasa. Walaupun beberapa ratus juta ini adalah uang yang kecil untuk Wulan dan sekeluarganya yang tidak merubah hidup jadi terlalu lebih baik. Kakak Desta, bagaimana kalau aku bersama denganmu saja menjemputnya? Orang-orang itu pasti akan bicara aneh-aneh kepadamu. Di lantai bawah, baru saja Desta duduk di bangku pengemudi, tiba-tiba Vero datang menghampirinya. Desta menurunkan jendela mobilnya lalu mengelus rambut Vero, tersenyum lalu berkata, "Tidak usah, kamu masih ada urusan penting yang harus dilakukan di perusahaan kan? Kamu pergi ke perusahaan dulu. Setelah pulang nanti aku akan langsung menemuimu." Sejak mengambil posisi penanggung jawab proyek, Vero sangat sibuk sekali setiap harinya. Sebagian besar waktu telah digunakan untuk kontribusi pada proyek-proyek perusahaan. Tapi walau Vero cukup lelah, tapi dia juga bahagia. Dia sangat menyukai pekerjaan ini karena bisa digunakan untuk keperluan masyarakat sipil. Dia sendiri juga yang langsung mengawasi bagian dari pasar tanaman obat di daerah Sanbaku. Vero dengan patuhnya pergi dari rumah keluarga Chen ke perusahaan. Desta pergi sendirian ke stasiun selatan kota Yunhai. Kampung halaman Wulan berada di wilayah selatan. Dia menikah dan pindah ke keluarga besar keluarga Chen yang ada di kota juga karena alasan dia adalah teman sekelas Gito. Sekarang para anggota dan kerabat semua mengatakan kalau Wulan telah terpapar kekayaan dan kehidupannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan yang semakin sangat baik. Maka dari itulah, selama beberapa tahun ini, tidak sedikit sekelompok kerabatnya yang datang hanya untuk memohon dan meminjam uang darinya. Keluarga Gito yang sederhana tidak terlalu memiliki uang atau relasi apapun. Bahkan jika pun ada, sepertinya semua itu sudah habis karena para kerabat yang tidak bermoral ini. Desta sama sekali tidak punya kesan yang baik dengan keluarga paman Vero ini. Sama seperti yang dikatakan Gito, mereka memang sekelompok orang yang menyulitkan hidup saja. Terutama istri pamannya dan 2 putranya. Ini adalah subversi dari 3 pandangan, kesimpulannya adalah jika tidak sama namanya bukan keluarga. Mereka juga sama memandang rendah Desta. Kali ini Wulan memintanya untuk menjemput mereka. Sepertinya Wulan punya niat buruk untuk membuat Desta frustasi menghadapi kerabatnya itu. Begitu mobil berhenti di pintu stasiun, Desta melihat 4 orang dari keluarga paman Vero. 2 orang muda seusia Desta menengok ke sana kemari dengan kacamata hitam di kepala dan rambut kuning pirang dan tidak berpakaian dan berdandan modis. Melihat Desta turun dari mobil mewah Mercedes-Benz, mata kedua pemuda itu menyala bersamaan lalu mereka berdua langsung memanggil orang tua mereka dan berjalan cepat menghampiri Desta. "Desta, gila, dari mana kamu pinjam mobil semewah ini? Kamu datang sendirian menjemput kami. Mana sepupu kami Vero dan Vina?" "Mereka semua sibuk," Desta menjawab dengan santai, tetapi diam-diam bergumam dalam hatinya. Satu keluarga ini memperlakukan kerabatnya sendiri untuk jadi kaisar. Memang berapa banyak orang yang harus menjemput mereka? Apakah menjemput dengan Mercedes tidak cukup menghargai mereka? Sibuk apa emangnya?
Ku rasa mereka sudah tidak menganggap aku sebagai bibi mereka lagi deh. Ibu-ibu ini namanya Liani. Dia adalah istri dari paman Vero yang bernama Nobubai. Dia terkenal sebagai ibu-ibu yang cerewet sekali, semacam ibu-ibu yang terus bicara dan memaki tidak hentinya di jalanan. Sudah beberapa kali Desta terkejut dengan pandangan dan sudut pandang aneh darinya. Ini benar-benar tidak bisa menjelaskan lagi bagaimana orang bisa setidak punya malu itu. Tentang dua putranya, juga tidak heran kalau dididik olehnya. Dia menyuruh saudara sepupu Vero dan Vina untuk menjadi istri untuk kedua anaknya. Pemikiran ini benar-benar aneh dan tidak masuk akal. Bukannya dulu Wulan sudah mengatakannya di grup keluarga. Vero sekarang sudah jadi penanggung jawab proyek apa gitu. Jadi wajar kalau sibuk. Bagus sekali untuk menghormati pamannya, nanti kita lihat apa dia bisa memberikan kita sedikit saham. Jadi kedepannya bisa menghasilkan banyak uang dan mendapatkan dividen yang bagus. Kata Nobu membelalakan matanya tertawa dengan senangnya. Iya benar juga. Aku sampai lupa hal ini. Gadis yang bernama Vero ini adalah gadis yang baik. Jika nanti Reski atau Reska bisa menikahinya maka keluarga kita akan jadi lebih baik kan? Setidaknya kedepannya kita akan jadi pemegang saham perusahaan. Siapa lagi yang mau tinggal di kampung hahaha. Liani tiba-tiba memperhitungkan dan berangan-angan. Penanggung jawab proyek setidaknya adalah pimpinan kedua di perusahaan, bukan? Cepat bawa kami ke sana. Liani dan Nobu sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam mobil mewah, mobil Mercedes-Benz ini. Membuat dua orang yang lebih tua itu tidak bisa menahan diri menghela napas berat dan bahkan kedua tangan mereka tidak tahu harus meletakkan dan menyentuh bagian mana. Ibu, aku saja yang mengendarainya. Aku baru saja belajar mengendarai mobil, tapi tidak pernah menyentuh mobil sekalipun. Reska berdiri di depan pintu mobil dan wajahnya penuh hasrat ingin mencoba mobilnya. Dia menjulurkan lidah menjilatkannya ke sudut bibirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi untuk menyentuh badan mobil. Kakak, aku juga mau mengendarainya. Kita setengah-setengah saja mengendarainya. Kata Reski tertawa sambil bertolak pinggang. Pergi sana kamu saja belum belajar mengendarai mobil kan? Di sini adalah kota. Jika tertangkap polisi bisa dikurung di penjara. Kata Reska. Tidak masalah, bukannya keluarga Chen punya banyak uang. Mana mungkin tidak bisa menyuap dan mengeluarkan aku. Apalagi, aku benar-benar sudah tergila-gila dengan mobil. Mobil ini benar-benar sangat bagus dan mewah sekali, benar-benar hebat sekali. Reski terus saja mengomel, sehingga Reska hanya bisa mengiyakan. Desta, turun kamu. Biarkan putraku yang mengendarai mobilnya. Liani sangat memanjakan putranya. Begitu mendengar putranya mau mengendarai mobilnya, dia pun dari bangku belakang langsung menarik Desta ke belakang. Bukan, lepaskan tanganmu, oke. Aku turunnya harusnya lewat pintu depan lah. Kamu ini berniat mau menarikku dari mobil apa? Kata Desta mengerutkan kening dan mulai tidak sabar menghadapi mereka. Setelah mendengar itu, Liani pun melepaskan tangannya. Lalu bergumam memaki entah memaki apa, jika bukan karena hari ini menjemput kami, mana mungkin keluarga Chen membiarkanmu mengendarai mobil semewah ini. Datang dan mengagumi mobil ini sudah cukup kan, bisa-bisanya tidak tahu diri. Kamu pulang pun masih mau mengendarai mobil ini. Apa kamu tidak melihat putraku sudah di samping sana menunggu Belum belajar dan mendapat SIM sudah mau mengendarai mobil, apa sudah memikirkan baik-baik resiko kalau terjadi apa-apa?